Bung Rocky. Sekarang ini belakangan ini kelihatannya soal harta kekayaan para pejabat publik itu jadi sensitif ya. Kemarin di DPR kita mengamati juga banyak sekali anggota DPR yang mempersoalkan gaya hidup polisi. Padahal sebenarnya yang orang menangkapnya bukan soal etika yang dipersoalkan, tetapi ternyata anggota DPR merasa kalah dengan dengan polisi kekayaannya kan gitu. Nah sekarang yang menarik ini dari kampus Anda, dari tempat Anda mengajar dulu, tempat saya juga belajar di situ dari UI. Jadi ini BEM-nya ini menarik, dia mempersoalkan kenapa, bagaimana mungkin itu harta kekayaan Pak Rektor itu meningkat berapa angkanya, ini soal angka saya mesti lihat. Jadi 3 tahun menjabat harta kekayaan Rektor UI mencapai 62 miliar gitu ya. Naiknya jadi sekitar 35 miliar dalam 3 tahun terakhir. Nah, terus kemudian UI sendiri, Humas UI menjelaskan bahwa ya wajar karena bukan hanya Pak Ari Kunchoro yang bekerja, tapi istrinya itu salah jadi pejabat ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Mari kita bahas soal ini dari soal etika, dan sejak awal dulu Anda termasuk yang mengkritik keras ketika Pak Ari Kunchoro merangkap sebagai komisaris di BUMN dan juga sebagai rektor. Ya, memang itu preteksnya justru di situ tuh, bahwa kemudian ada alibi istrinya, iya itu urusan di dalam rumah tangga mereka tuh. Tapi bisa dihitung juga kan berapa sih penghasilan istrinya, itu berarti kira-kira gajinya 1 miliar sebulan kalau begitu kan, kalau dalam 1 tahun, dalam 3 tahun dari 30 miliar, mungkin 2 miliar setahun, 2 miliar sebulan. Miliar, ya, 3 tahun 35 miliar, saya kira 1 miliar lah, 1 miliar kurang lah dalam setahun itu kalau tidak dipakai apa-apa ya, tidak. Ya, itu jadi sebetulnya hal yang mudah untuk dilihat tuh akumulasinya tuh. Tetapi orang udah tahu bahwa Pak Rektor ini bertahun-tahun merangkap itu, bahkan sejak dari dekan Fakultas Ekonomi saya kira tuh. Dan itu yang memungkinkan orang curiga. Jadi kecurigaan mahasiswa ini betul-betul kecurigaan etis. Kok bisa begitu ya? Itu artinya dia nggak maksimal dong membangun Indonesia karena merangkap jabatan untuk cari uang. Kan begitu dia punya rangkap jabatan, artinya waktu dia itu tersedot pada yang lebih menguntungkan, lebih lukratif jadi komisaris daripada jadi rektor UI. Tapi rektor UI adalah prestise. Tapi dia nggak maksimalkan prestise itu karena dia jadi komisaris tuh. Itu yang ditemukan sebetulnya yang mesti kita nilai dari kritik para mahasiswa. Dan di UI itu tinggal mahasiswa yang bisa berpikir lurus. Dosen-dosennya tuh udah bengkok semua tuh. Jadi dosen UI banyak betul yang udah dungu dan nggak mampu lagi melihat hal yang dipalsukan itu. Seolah-olah mahasiswa ini cerewet. Padahal justru itu yang membuat kita punya harapan bahwa BEM UI selalu kritis dan berbasis pada analisis kan mereka punya departemen analisis, departemen apa nama mereka sebut, departemen kajian strategis itu. Itu intinya. Nah, bayangkan misalnya dengan dosen-dosen yang tinggal nunggu gaji lalu berebut ikut seminar untuk dapat sertifikat demi naikin KUM. Nggak ada critical point dari dosen-dosen UI itu terhadap rektornya tuh. Jadi cilaka betul kalau sebuah lembaga pendidikan itu sekedar diatur oleh ketekautan, dimutasi oleh rektor. Karena kalau dosennya ngomong yang agak melenceng, dimonitor WA-nya tuh lalu turun pangkat segala macam. Dan lebih parah lagi, dosen ini mau dijadikan budak untuk diam aja kan, budak kan disuruh diam aja kan. Pokoknya kalian nanti naik gaji tuh, kalian nanti pangkatnya naik tuh. Maka berebut jadi profesor di situ tuh dengan sikut menyikut antar sesama kolega pengajar. Jadi nggak ada lagi etik yang disebut sebagai ethics of suspicion itu, etika yang saling mencurigai demi perkembangan ilmu pengetahuan. Kan mestinya ethics of suspicion itu diarahkan pada temuan BEM tadi. Dosen-dosen harusnya mengundang mahasiswa itu untuk lihat, kalian temukan hal yang hebat ya. Lalu terjadi percakapan, lalu di backup lah para mahasiswa oleh dosen-dosen. Tapi dosen itu nggak ada lagi yang kritis semacam itu. Jadi diam semua. Akibatnya yang ngomong adalah humas doang. Humas UI mah apa poinnya apa? Humas UI kan memang disuruh untuk membenar-benarkan kebijakan rektor kan. Cuman itu kan fungsi humas UI kan. Tetapi tentu saja di satu sisi kita bergembira ya, lepas betul atau tidaknya data yang disampaikan gitu, bahwa kemudian ada kesalahan, ya nggak apa-apa, tapi bahwa masih ada keberanian. Sekarang itu yang penting, yang sangat menarik dari kita kan seperti itu.
Ketika Iya. dosen diam, tapi mahasiswa berani. Menurut saya ini masih menggembirakan buat kita semua. Ya, saya nilai itu sekaligus sindiran dari mahasiswa pada dosen-dosen mereka yang jadi kacung dari rektor, kan begitu kan. Jadi the ethics of suspicion, the politics of suspicion itu yang sekarang diaktifkan oleh BEM UI. Jadi ya itu bagus karena nanti juga di lembaga-lembaga lain akan berlangsung efeknya tuh. Atau demikian juga kemarin kan banyak rektor yang sebetulnya hasil sogok menyogok tuh. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa mahasiswa tetap bisa jadi watchdog terhadap senior-seniornya, bahkan terhadap rektornya sendiri. Dan kita nunggu misalnya Iluni UI ngomong nih, kan ada yang namanya Iluni UI kan. Lalu ngapain Iluni UI itu? Kalau kan Iluni UI juga bagian dari kontrol para alumni dan alumnus untuk perbaikan di dalam manajemen pendidikan maupun manajemen keuangan UI itu. Jadi semua ini membuat saya merasa bahwa oke, masih ada teman-teman BEM ini yang betul-betul akalnya sehat itu. Oke, sementara sebelum Iluni bicara, kita wakili dulu ya, sebagai Iluni juga, anggota Iluni juga ya, Bung Rocky ya. Nah, tapi gini, mari kita bicara secara filosofis, karena orang kemudian selalu melihat kenapa sih selalu nyinyir gitu. Mari kita kita mesti jelaskan bahwa kita bukan anti orang kaya, bukan gitu ya, Bung Rocky. Tapi yang kita soroti itulah bagaimana cara mereka mendapatkan kekayaan, dan kemudian saya juga menyebutkan bagaimana kemudian mereka menggunakan kekayaan itu kan. Ya kan, kalau kita lihat bisa berapa kali rektor misalnya ngomong di lembaga-lembaga penelitian atau lembaga-lembaga bisnis sudah dapat honor tuh, lalu itu dianggap pemasukan dia. Lo nggak boleh. Rektor itu digaji sempurna oleh UI untuk 24 jam gitu. Jadi kalau ada pemasukan gratifikasi namanya tuh. Kan nggak bisa tuh. Kan kalau ketagihan ceramah dan dibayar dolar itu juga artinya hak mahasiswa untuk memperoleh kurikulum yang bagus tidak diperoleh mahasiswa tuh. Trade off-nya di situ. Dan bukan cuma Pak Rektor, banyak betul dosen yang juga nyambi, tapi karena memang gajinya kecil, ya udahlah kita separuh tutup mata lah. Walaupun itu nggak bisa tuh, karena nanti dia absen dari mengajar kan, karena ada permintaan seminar di tempat yang lain gitu kan, karena honornya lebih tinggi pasti dari gaji dosen UI. Tapi itulah konsekuensi dari menjadi dosen. Yang jangan jadi, kalau mau kaya ya jangan jadi dosen di situ kan. Kalau udah kaya ya boleh jadi dosen supaya jangan terima gaji gitu, atau nolak gaji itu kayak saya 15 tahun tuh menolak digaji itu bukan karena saya kaya tapi saya nggak perlu. Oke, ini yang saya kira sekarang kita sudah mulai berubah. Kelihatannya orang itu lebih lebih ingin menunjukkan kekayaan itu bukan pada siapa diri dia. Brandnya itu bukan brand pribadi, tapi brand itu yang melekat pada dia. Kalau Anda menggunakan tas yang bermerek untuk perempuan-perempuan, oh itu berarti itulah jati diri Anda gitu. Yang laki-laki juga gitu menggunakan, biasanya kalau laki-laki biasanya jam tangan gitu, yang atau cincin, berlian dan sebagainya. Dan kita melihat semacam itu sekarang sudah jadi lifestyle gitu. Di samping itu satu lagi menurut saya juga di luar kekayaan, titel juga yang yang sekarang berderet-deret gitu. Kemarin di DPR kan misalnya ada teriak-teriak, sudah dokter atau belum tuh? Sampai yang ditanya pun sudah dokter atau belum kan gitu. Ini ada yang salah saya kira pada bangsa ini. Ya, akhirnya kita masuk pada new feudalism, feudalisme baru tuh, yaitu feudalisme artinya tunduk pada sesuatu yang sebetulnya irasional tuh. Ngapain kita tunduk pada tuan? Kan kita sesama orang merdeka tuh. Ngapain kita tunduk pada kemewahan? Kan itu fungsi aja tuh. Ngapain kita tunduk pada jabatan tuh? Ngapain kita tunduk pada gelar? Dan ini sebetulnya yang jadi masalah kita adalah kita nggak bisa lagi mengucapkan sesuatu di luar itu tuh. Ibu Mega sendiri yang memulai, saya punya 5 gelar, ya apa pentingnya 5 gelar itu? Kalau pada akhirnya kasakusuk cari capres saja nggak bisa misalnya. Lalu kedudukan sebagai rektor, kan rektor itu adalah presiden dari kampus. Jadi dia memikirkan kampus, bukan memikirkan tambahan-tambahan gaji. Kan semua itu kan APBN tuh, bahkan ada proyek-proyek universitas yang diperoleh dari pemerintah. Ya cukup aja kan dari segi itu. Jadi fit and proper dengan kehidupan itu nggak terjadi. Orang mau pamer apa itu, kalau anggota DPR ya bolehlah pamer-pamer jam mahal itu karena mesti mungkin bertemu dengan mitra kerjanya yang juga mewah itu.
Tapi kalau dosen mau ngapain kan begitu tuh. Nah, ini juga berlaku pada ya kita kasih kritik aja, masyarakat sipil juga begitu tuh. Dan para lawyer yang datang dari alumnus LBH atau alumna LBH atau macam-macam itu tiba-tiba tampil mewah gitu. Ini ngapain? Oh, kita punya law firm. Oh iya, itu kita tahu. Tapi coba contoh Yap Tiam Hin yang bajunya kedodoran tuh, berantakan tuh, sekedar sederhana itu. Tapi dia diingat sebagai orang yang memperjuangkan keadilan. Jadi justice first, baru peralatan di tubuhnya kan. Harusnya begitu tuh. Lain kalau memang dia lawyer yang memang menginginkan untuk reputasi dia dinilai berdasarkan prestasi tukar tambah kasus, ya udahlah, itu kita tahu lah bahwa itu datang karena tukar tambah kasus tuh. Nah tapi ini kelihatannya sudah mulai menjadi mengejala ya, dan kita itu bisa mendeteksi ini ada sesuatu. Kalau dokter gitu katakanlah kita ini mendeteksi ada simptom gitu yang bisa jadi ini menuntun kita bahwa ada penyakit yang jauh lebih serius dibanding itu pada masyarakat kita gitu. Ya, kita dibawa sebetulnya pada satu sifat karena kita iri disparitas, lalu kita coba kejar itu tuh. Karena melihat bahwa ya, orang kok bisa cepat-cepat jadi kaya gitu tanpa lakukan apa-apa, kan dengan modal satu surat lalu bisa menguasai lahan, dan lahan itu sekedar ya tidak dikerjakan juga, jadi dianggap satu waktu dia akan bernilai itu. Lalu soal-soal yang lain juga memperlihatkan bagaimana pameran-pameran bukan pameran kemewahan sebetulnya, pameran yang biasa disebut pameran konsumsi itu, ada istilah bahasa baratnya tuh. Tapi conspicuous consumption itu yang saya maksud. Jadi conspicuous consumption artinya hal yang sebetulnya sederhana dan orang bisa nikmati sederhana, tapi dibikin rumit tuh supaya terlihat kemewahan itu kan. Tapi kalau dia ditampilkan, ya dia harus fit dengan orang yang menampilkan itu kan. Kan kalau dia jet setter yang bolak-balik private jet ke luar negeri, ya iya oke lah, itu sepadan. Tapi ada yang memaksa untuk menampilkan bahwa dia setiap hari harus nenteng Louis Vuitton, padahal sebetulnya itu hasil arisan. Kan terlihat tuh bahwa bahasa tubuhnya itu tidak cocok dengan penampilannya kan. Kan banyak betul hal seperti itu yang kemudian kita lihat kok negara ini yang kita sebut kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, tidak bisa jadi etik sehari-hari ya. Itu intinya kan. Padahal ini negara yang lagi compang-camping dengan utang segala macam. Tapi karena pejabatnya pertontonkan itu, lalu rakyat merasa bahwa oh kalau begitu itu yang mesti kita kejar. Bukan kita kejar tentang pengetahuan kita, siapa misalnya Tan Malaka, siapa Muhammad Nasir, siapa Sujatmoko, siapa macam-macam itu kan. Jadi kita kekurangan pengetahuan, dan kekurangan pengetahuan tentang sejarah bangsa ini membuat kita merasa bahwa oke, kita bisa tulis sejarah sendiri dengan mamer-mamer kemewahan kan. Itu konyolnya. Ya, tapi di tengah kekonyolan itu semua, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di BEM UI ini menjadi semacam-macam, membuat kita menjadi bahagia karena di tengah segala macam itu ternyata masih banyak akal waras, dan kalau itu dimulai dari mahasiswa, saya kira itu insya Allah nanti ketika dia jadi pejabat itu juga nanti dia harus tetap jaga idealismenya itu. Ya, itu yang saya sedang dorong. Saya setiap minggu tuh paling nggak 3-4 kali bertemu mereka, ceramah maupun webinar itu. Dan ada UI misalnya lagi bikin sekolah anti korupsi itu. Dan IMM udah lebih dahulu bikin, teman-teman Muhammadiyah tuh. Ada Departemen Kajian Strategis UI juga bikin kursus-kursus berpikir kritis, logika, segala macam. Jadi ada persiapan generasi baru ini untuk masuk di dalam superstruktur politik dan ekonomi global. Ya. Ini yang sebetulnya kita dalilkan supaya di 2024 terjadi regenerasi itu. Tapi kan Pak Jokowi nggak mau kan, Pak Jokowi mau dia pimpin terus kan. Itu paradoksnya juga di situ kan. Di lapisan ini tertahan oleh ambisi Pak Jokowi untuk musrah aja supaya 3 periode itu dihasilkan buat dia. Itu kan itu soalnya. Tapi kita tahu nanti akan ada demo lagi kan. Kan nggak mungkin mahasiswa diam dengan kekonyolan presiden. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan terus kita kawal adik-adik BEM UI dengan 0%.
Yes, seluruh BEMS Indonesia tuh. Oh, BEMS Indonesia ya. Ya. Ya, ya, ya. Sip. Sip.